Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak SMK Telkom semua. Kali ini Bu akan jelaskan beberapa contoh soal peluang, di mana materinya sudah Ibu share YouTube kemarin. Jadi di akhir YouTube yang Ibu share ada dia ngasih beberapa soal, ada 4 soal. Ibu bahas di sini, kemudian Ibu tambahkan beberapa contoh soal lagi. Kita bahas saja contoh soal yang pertama. Kamu melempar 2 buah koin secara bersamaan. Berapakah peluang kamu mendapat tepat satu sisi angka pada perlemparan tersebut? Satu sisi angka, tepat satu sisi angka. Jadi perhatikan kata tepat di sini. Artinya diminta hanya ada satu angka, yang satu lagi harus gambar. Tidak boleh dua-dua angka. Jadi koin pertama angka, koin kedua gambar, atau koin pertama gambar, koin kedua angka. Tidak boleh koin pertama dan koin kedua angka. Nah, kita buat aja tabelnya. Dimisalkan ini yang biru adalah mata uang pertama atau koin pertama, dan yang pink adalah koin kedua. Ketika koin pertama angka, koin kedua angka ini tidak dipakai. Ketika koin pertama gambar, koin kedua angka ini boleh dipakai karena ada tepat satu angka. Kemudian yang gambar dan angka ini juga boleh dipakai karena ada tepat satu angka. Namun yang gambar dengan gambar tidak boleh dipakai. Nah, dari sini kita dapat bahwasannya NA atau banyak sampel yang diminta ada 2, yaitu AG atau GA. Dan NS banyak seluruh sampelnya ada 4, yaitu AA, AG, GA, dan GG. Untuk mencari peluangnya, rumusnya NA per NS berarti 2/4, atau disederhanakan jadi setengah atau 0,5. Jadi peluang muncul tepat satu sisi angka adalah 1/2 atau setengah. Kemudian contoh soal nomor 2. Besok akan ada ulangan sejarah. Guru sejarah kamu memberikan soal yang mudah, sedang, ataupun susah. Diketahui peluang soal ulangan mudah 0,15, peluang ulangan sedang 3/8, dan yang sulit tidak dikasih tahu ya. Dari ketiga level kesulitan, manakah yang paling mungkin terjadi? Yang paling mungkin terjadi berarti yang peluangnya paling besar. Jadi kita cari dulu peluang mudah, sedang, sulit itu berapa. Mana yang paling besar, itulah yang paling mungkin terjadi. Nah, yang mudah tadi sudah dikasih tahu 0,15, yang sedang tadi dikasih tahu 3/8, kita ubah jadi desimal, jadi 0,375. Nah, yang sulit kan kita belum tahu. Itu cara mencarinya adalah total peluang dikurang peluang mudah dikurang peluang sedang. Total peluang itu selalu 1. Jadi tidak ada peluang di atas 1. Total peluang seluruhnya 1. Kemudian dikurang peluang mudah itu 0,15, dikurang peluang sedang 0,375. Dapatlah 0,475. Maka dari sini kita dapat yang paling besar adalah sulit, maka yang paling mungkin terjadi adalah peluang soal sulit, yaitu 0,475. Nomor 3. Menurut ramalan zodiak, peluang dia suka sama kamu adalah 0,7. Kemudian peluang bahwa dia sudah punya pacar adalah 40%. Berapakah peluang dia belum punya pacar dan suka sama kamu? Kata dan perlu diperhatikan di sini. Lihat, peluang dia suka sama kamu 0,7. Maka peluang dia tidak suka sama kamu berarti sisanya berarti 0,3. Ingat, total peluang tadi harus 1, tidak boleh lebih dari 1. Nah, kalau dia suka sama kamu sudah 0,7, maka sisanya dia tidak suka sama kamu berarti peluangnya 0,3. Satu lagi, peluang dia sudah punya pacar tadi 40%. 40% kita ubah ke desimal jadi 0,4. Maka sisanya peluang dia tidak punya pacar berarti 0,6. Karena 1 dikurang 0,4 adalah 0,6. Maka peluang dia belum punya pacar dan dia suka sama kamu itu dikalikan. Kalau pakai tanda dan di sini, maka hasil itu harus dikalikan. Maka peluang dia belum punya pacar adalah 0,6 dikali peluang dia suka sama kamu adalah 0,7. Hasilnya 0,42. Nomor 4.
Di dalam kotak terdapat bola dengan 3 jenis warna, merah, hijau, dan kuning. Diketahui terdapat X kurang 1 bola merah, 5 bola hijau, dan 2 bola kuning. Jika peluang memperoleh bola merah dalam pengambilan 1 bola acak adalah 3/16, tentukan jumlah total bola pada kotak tersebut. Nah, peluang untuk bola merah dikasih tahu 3/16. Maka kita dapat di sini, tadi kan rumus peluang NA/NS. Maka kita bisa ambil NA-nya yang di atas adalah 3, NS-nya yang di bawah adalah 16. Kemudian NA bola merah adalah 3. NA itu bola merah itu tadi adalah X kurang 1. Ini dia. X kurang 1 bola merah. Maka X kurang 1 sama dengan 3, maka X adalah 4. X-nya 4 ya, bukan bola merahnya 4. Bola merahnya tadi 3. Nah, bola merah tadi rumusnya X kurang 1. Nah, untuk mencari X-nya adalah 4. 4 kurang 1 kan 3. Kemudian, dari soal dapat bola kuning, 2X bola kuning. Maka bola kuning adalah 2 kali 4 karena X-nya 4. Bola kuning ada 8. Maka jumlah bola adalah merah tambah hijau tambah kuning, 3 tambah 5 tambah 8, yaitu 16. Atau dari sini aja kita udah bisa dapat jumlah bolanya adalah NS, 16. Udah selesai. Tapi tidak selamanya bisa sesederhana itu ya. Ada kalanya cara yang ini dibutuhkan, makanya Ibu tuliskan. Nomor 5. Dari kota A ke kota B dapat ditempuh dengan 5 cara, dan dari kota B ke kota C dapat ditempuh dengan 4 cara. Berapa banyak cara yang dapat ditempuh dari kota A ke kota B melalui dari kota A ke kota C melalui kota B? Nah, ini kita pakai kaidah pencacahan. Ini sudah masuk ke video kedua yang Ibu share ke kamu. Kaidah pencacahan di mana banyak caranya hanya perlu dikalikan. Lihat, kota A ke kota B 5 cara, kota B ke kota C 4 cara. Maka kota A ke kota B baru ke kota C lagi, totalnya adalah 5 kali 4 cara, yaitu 20 cara. Sederhana ya. Kemudian, soal berikutnya. Sebuah hotel akan membuat papan nomor kamar dengan angka 0123456789. Jadi dari 0 sampai 9 total ada 10 angka. Dan nomor terbentuk dari 3 angka yang berbeda dan lebih dari 500. Nomornya terbentuk dari 3 angka yang berbeda. Kita buat kolomnya, kolom 1, 2, 3. Inilah untuk pengisian 3 angkanya. Nah, yang mau diisi antara 1, 2, 3 sampai 0. Total ada 10 angka. Nah, dia bilang harus di atas 500. Harus di atas 500, berarti kita boleh pakai angka 5. Kenapa angka 5 boleh, Bu? Karena kalau kita bikin 501, itu kan udah di atas 500, maka 5 masih dipakai. 5 boleh, 6 boleh, 7 boleh, 8 boleh, 9 boleh. Selain angka itu tidak boleh. Kenapa? Karena jadinya di bawah 500. Nah, 5, 6, 7, 8, 9. Total ada 5 angka. 5 angka yang boleh kita masukkan. Tulis 5 di sini. Kemudian, di kolom kedua, kalau sudah kita pilih satu angka dari sini, kan tidak boleh dipilih lagi. Berarti dari 10 angka, sudah dipilih 1, sisanya 9 angka yang boleh dipilih buat di kolom kedua. Nah, untuk kolom ketiga, sama juga. Dari 10 angka, sudah diambil 2 di sini. Maka sisa angka yang boleh dipilih ada 8 lagi. Nah, banyak caranya, berarti 5 kali 9 kali 8, yaitu 360 cara. Nomor 7. Suatu gedung mempunyai 6 pintu masuk, 4 orang hendak memasuki gedung tersebut dengan pintu yang berlainan. Ada beberapa cara yang mungkin dilakukan. Kita gunakan permutasi boleh, kita gunakan kaidah pencacahan boleh, sesuai dengan video yang Ibu berikan. Kalau menggunakan permutasi, maka rumusnya NPR, di mana N faktorial per N kurang R faktorial. N-nya di sini adalah seluruh jumlah pintu. Kemudian R di sini adalah 4 orang, banyak orang yang masuk 4. Jadi 4 permutasi 6 permutasi 4. 6 permutasi 4 berarti 6 faktorial per 6 kurang 4 faktorial. Tinggal masukkan sesuai rumus.
Dapatlah 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 faktorial. 2 faktorial atas dengan 2 faktorial bawah habis. Tinggal dikalikan 6 kali 5 kali 4 kali 3. Dapatlah 360 cara. Itu kalau pakai permutasi. Nah, kalau pakai kaidah pencacahan, pintunya ada 6. Kalau orang pertama sudah pakai satu pintu, orang pertama boleh milih antara 6 pintu. Maka dia bisa ambil 6 kemungkinan. Nah, orang kedua kan sudah dipakai satu pintu sama orang pertama, maka orang kedua hanya boleh pilih antara 5 pintu yang tersisa, maka tinggal 5 di sini. Nah, orang ketiga sudah dipakai 2 pintu, sisa 4 pintu yang bisa dia pilih, tulis 4 di sini, dan orang keempat mengambil sisa 3 pintu yang bisa dipilih. Maka banyak caranya adalah 6 kali 5 kali 4 kali 3, yaitu 360 cara. Nah, Bu, soal nomor 7 pakai permutasi. Kenapa soal nomor 6 tidak pakai permutasi? Perlu diingat bahwasannya soal permutasi bisa dikerjakan menggunakan kaidah pencacahan. Tapi soal kaidah pencacahan khusus tidak bisa digunakan permutasi. Nah, apa yang membedakan, Bu? Ketika ada soal kaidah pencacahan, dia memiliki syarat, dan syarat tersebut tidak bisa digunakan di permutasi. Contoh soal nomor 6. Syaratnya apa, Bu? Ini dia. Nomor terbentuk dari 3 angka yang berbeda dan lebih dari 500. Itu adalah syarat tambahan. Lebih dari 500 ini adalah syarat tambahan. Tidak bisa menggunakan permutasi. Nah, untuk contoh yang sebelumnya juga kaidah pencacahan, dari kota A ke kota B melalui kota C. Dari kota A ke kota C melalui kota B. Aduh, belibet. Yang diminta adalah berapa banyak cara dari kota A ke kota C, dan syaratnya melalui kota B. Maka ini memiliki syarat tidak bisa menggunakan permutasi. Maka untuk soal nomor 5 dan nomor 6 itu khusus untuk kaidah pencacahan. Nah, soal nomor 7 tidak ada syarat apapun, hanya ada N dan ada R. Maka kita bisa pakai permutasi. Untuk soal nomor 8 juga sama. Tentukan banyak bilangan terdiri dari 3 angka. Dibentuk dari angka 1, 2, 3, 4. Jadi hanya ada N dan hanya ada R. Hanya ada N dan hanya ada R. Nah, untuk yang ini pemakaian angka boleh berulang, ini bukan syarat. Ini adalah tata cara kita untuk menggunakan permutasi apa. Contoh, kita menggunakan permutasi berulang. Kenapa? Karena ada kata angka boleh berulang. Kalau tadi tidak ada kata angka boleh berulang, kita pakai permutasi biasa. Jadi ini bukan syarat, tapi ini adalah untuk mengetahui kita gunakan jenis permutasi apa. Nah, kalau dia permutasi berulang, rumus N PR-nya jadi N pangkat R. Kalau dia permutasi berulang, rumus N PR-nya jadi N pangkat R. Nah, di mana N-nya tadi 4, ini 1, 2, 3, 4, R-nya adalah 3, yaitu terdiri dari 3 angka. Maka NPR-nya berarti 4 permutasi 3, jadinya 4 pangkat 3, yaitu 64 cara. Kalau kita pakai kaidah pencacahan, bisa juga kita pakai kaidah pencacahan. Ada 3 angka yang diminta, ada 4 angka yang mau diisikan. Nah, kalau kita udah ambil satu angka di sini, kan dari 4, kita mau ambil satu angka, kita boleh pilih dari 4 angka ini kan, kita tulis 4 di sini. Untuk kolom kedua, kita masih boleh lagi pilih dari 4-4-nya. Kenapa? Karena yang sudah kita ambil masih boleh dipilih lagi. Contoh, Ibu ambil angka 1, Ibu letakkan di sini. Nah, untuk mengisi kolom kedua, angka 1 masih boleh lagi, tetap masih boleh, karena boleh berulang. Maka, di sini pun ada 4 kemungkinan juga boleh ngambil. Nah, yang di ketiga pun ada 4 kemungkinan juga boleh diambil, karena boleh dipakai lagi. Maka 4 kali 4 kali 4 yaitu 64 cara. Nah, oke, sekian video dari Ibu. Dengarkan instruksinya. Bahwasannya dari semua contoh yang Ibu kasih, tidak ada contoh mengenai soal kombinasi. Nah, tugas kalian adalah membuat satu buah contoh soal kombinasi, terserah mau diambil dari internet ataupun mau dibuat sendiri, kamu bebas.
Kemudian, kamu jelaskan dengan video singkat. Menjelaskan soal kombinasi dengan video singkat. Cara menjelaskannya adalah harus nampak wajah kamu. Jadi apabila tidak memiliki papan tulis, kamu boleh tulis di karton, kemudian kamu tempel di dinding, baru kamu jelaskan. Minta tolonglah seseorang untuk merekamkannya. Jadi harus ada muka kamu. Kalau tidak ada muka kamu, tidak Ibu terima. Satu soal kombinasi, tulis dan jelaskan dengan video, kirim di GC. Akan Ibu buat kolom untuk tugasnya. Terima kasih atas perhatiannya semua. Semangat pagi anak SMK Telkom.